Dikisahkan, pada zaman Bani Israel terjadi masa paceklik yang menyebabkan kekurangan makanan di mana-mana. Suatu ketika ada seorang fakir miskin menghampiri sebuah rumah, yang dihuni oleh orang yang kaya raya bermaksud meminta sedekah. Fakir itu berucap, "Sedekahlah sepotong roti kepadaku dengan ikhlas karena Allah." Setelah itu, keluarlah seorang anak gadis dari orang kaya itu dengan memberikan sepotong roti kepada si fakir. Baru saja gadis itu memberikan sepotong roti kepada si fakir, keluarlah ayah dari gadis itu yang terkenal sangat pelit dengan memerah kedua matanya. Ia lalu memarahi putrinya karena terlalu kesal atas sikap putrinya yang memberikan sepotong roti pada si fakir. Belum cukup sampai di situ, ayah si gadis itu kemudian dengan teganya memotong tangan kanan putrinya sampai pergelangan tangannya hingga putus. Dan semenjak kejadian itu, Allah kemudian mengubah kehidupan orang kaya itu dengan menarik kembali harta kekayaan yang Allah titipkan kepadanya sehingga dia menjadi seorang yang sangat fakir dan sampai akhirnya si ayah meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, gadis itu kemudian mengemis dan meminta-minta dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan suatu hari, ia menghampiri sebuah rumah orang kaya berniat meminta sedekah kepada pemilik rumah itu. Maka keluarlah seorang ibu dari rumah itu. Ia terkagum melihat kecantikan dan kesopanan yang terpancar dari gadis itu. Ibu itu meminta untuk gadis itu masuk ke dalam rumahnya. Ia sangat tertarik dengan gadis itu, bahkan ingin sekali menikahkannya dengan putranya yang tampan rupawan. Selama ini, putra dari ibu itu selalu menolak untuk menikah, dengan alasan belum menemukan seseorang yang cocok. Ketika putranya pulang, ibu itu berbicara kepada putranya, "Nak, saat ini aku sudah menemukan jodoh untukmu. Kali ini kau pasti tidak akan menolaknya dan pasti cocok denganmu." Balas putranya, "Di manakah dia, ibu?" Setelah itu kemudian sang ibu langsung memanggil gadis itu yang kini telah dirias dan mengenakan pakaian yang bagus. Gadis itu nampak sangat cantik sehingga putra ibu itu sangat terpesona kepadanya. Dan pernikahan keduanya pun langsung digelar. Kemudian pada saat malam hari, ketika waktu makan malam, sang suami mengajak gadis itu yang kini telah menjadi istrinya untuk makan malam bersamanya. Namun gadis itu selalu makan dengan tangan kiri, tangan kanannya selalu tertutup dengan pakaian panjang. Suaminya tidak tahu kalau tangan kanan istrinya itu buntung karena hanya ibunya yang tahu mengenai kondisi istrinya. Ibunya pun merahasiakan keadaan istrinya kepada anaknya. Sang suami yang melihat istrinya makan dengan tangan kiri, hanya berpikir bahwa istrinya seorang fakir sehingga tidak mengerti adab dalam makan dan keseharian. Kemudian sang suami berkata, "Di dalam ajaran Islam makan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang dilarang, oleh karena itu makanlah menggunakan tangan kanan bukan tangan kiri." Sang istri yang mendengar perkataan suaminya itu, tetap saja diam dan melanjutkan makan dengan tangan kiri. Sang suami pun kembali menegurnya. Tiba-tiba terdengar suara yang hanya didengar oleh sang istri mengatakan, "Keluarkanlah tangan kananmu wahai hamba Allah, sesungguhnya kamu telah menyedekahkan sepotong roti dengan ikhlas karenaku. Maka tidak ada halangan bagiku memberikan kembali tangan kananmu." Setelah mendengar suara itu, ia pun mengeluarkan tangan kanannya. Ia terheran melihat tangan kanannya yang dulu buntung, kini kembali seperti semula. Ia mengucap syukur di dalam hatinya kepada Allah. Ia pun begitu senang dan kembali melanjutkan makan bersama suaminya. Lalu, bagaimana mungkin tangan gadis itu yang sebelumnya buntung bisa kembali seperti semula? Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika sudah berkehendak. Kun fayakun, maka terjadilah.